Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Kembali aku menyapa teman-teman di sana dengan kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga. Kali ini aku punya setrikaan. Mungkin ini adalah pekerjaan yang monoton ya untuk sebagian teman-teman. Dan di sini aku ingin memberi semangat. Barangkali dengan video yang aku share, teman-teman bisa lebih bersemangat untuk melakukan kegiatan ini. Nah, sembari aku menyetrika, supaya nggak bosen, aku mau sharing-sharing mengenai hidup minimalis. Dan tema yang akan aku bahas kali ini adalah hidup lebih baik dengan menerapkan 10 sikap minimalis ini. Jadi, gaya hidup minimalis itu memiliki beberapa sikap ya, yang kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari pasti memberikan manfaat. Lalu, apa saja sih ke-10 sikap tersebut? Dari yang pertama adalah selalu bersyukur. Menerapkan rasa syukur terhadap setiap proses maupun perjalanan hidup yang kita lalui akan membuahkan rasa bahagia yang ada di dalam hati. Karena dari rasa syukur pastinya kita akan merasa hidup kita itu cukup. Meskipun kita masih memiliki banyak keinginan dan cita-cita yang ingin diwujudkan. Namun dengan menanamkan rasa syukur dalam hati kita, otomatis pikiran kita juga akan sinkron dan memiliki energi yang lebih baik. Karena dari rasa syukur itu akan menjauhkan kita dari sikap mengeluh, yang mana kita tahu sikap mengeluh itu akan menggerogoti energi positif kita dan juga mengubahnya ke dalam energi negatif sehingga kita minim produktif. Jadi jangan lupa bersyukur ya, karena dari rasa syukur insya Allah nikmat kita akan semakin bertambah. Lalu sikap minimalis yang kedua yang bisa membuat hidup kita menjadi lebih baik adalah bisa membedakan apa itu yang namanya kebutuhan dan keinginan. Kadang-kadang sebagian orang mengartikan apa itu keinginan sama dengan kebutuhan. Misalnya nih, kita pengen beli ini, pengen beli itu yang sifatnya tidak pokok. Nah, di dalam hati kita dan pikiran kita pengen tuh mewujudkan itu semua. Padahal yang namanya keinginan itu sifatnya tidak emergensi ya. Meskipun kita pengen mewujudkannya, tapi tidak harus diwujudkan saat itu juga. Beda dengan kebutuhan, yang namanya kebutuhan memang harus kita penuhi. Karena kalau tidak kita penuhi, yang ada nanti malah bahaya. Seperti kebutuhan konsumsi, makan sehari-hari, biaya-biaya hidup, terus juga tagihan-tagihan bulanan yang harus kita penuhi. Jadi mulai sekarang kita bisa bedakan ya antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu memang harus dipenuhi, sifatnya wajib dan harus dibayarkan. Kalau keinginan boleh kok kita wujudkan, tapi tidak sekarang juga nggak apa-apa. Lalu sikap minimalis yang ketiga yaitu tahu skala prioritas hidup masing-masing. Kita hidup pasti memiliki prioritas ya teman-teman. Yang kita perlukan untuk meraih prioritas tersebut adalah kita fokus dalam meraihnya. Nah, kalau kita memiliki goals atau impian yang ingin diwujudkan, maka kita harus memprioritaskan keinginan tersebut. Dalam artian kita harus disiplin dalam perjuangan menuju ke arah situ. Jadi kalau kita tahu skala prioritas hidup kita sekarang apa, ya kita harus fokus. Contohnya skala prioritas pendidikan anak, ya kita harus mengumpulkan atau menabung dana untuk pendidikan anak. Atau untuk sebagian pasutri yang ingin mewujudkan memiliki tempat tinggal, maka mereka harus fokus ya terhadap upaya atau menabung untuk meraih tujuan atau goals keinginan mereka. Jangan sampai skala prioritas ini terganggu oleh hal-hal di luar dari prioritas itu sendiri. Sikap minimalis berikutnya yang akan memberikan dampak lebih baik bagi hidup adalah menjalani hidup dengan seimbang. Kita harus tahu bahwa namanya hidup di dunia ini jangan hanya mengejar dunia ya, tapi harus seimbang dengan kita mengejar akhirat. Karena dengan menyeimbangkan kedua aspek tersebut, otomatis hidup kita akan lebih terjaga. Karena sisi akhirat akan menjaga perilaku kita dan sisi dunia akan mewujudkan segala keinginan kita. Harus fokus terhadap keduanya, tapi jangan lupa seimbangkan. Fokus mengejar dunia tanpa akhirat sama aja kita hidup berilmu tapi tanpa perilaku. Fokus hanya mengejar akhirat tanpa memikirkan hal dunia, maka kita juga sama saja hidup dalam angan-angan. So, mulai sekarang lebih seimbang ya dalam menjalani hidup. Sikap minimalis yang berikutnya yang bisa memberikan dampak baik untuk hidup yaitu mulai meninggalkan kebiasaan konsumtif atau konsumsi berlebihan yang mengakibatkan atau berdampak bagi keuangan kita. Otomatis kita menjadi orang yang boros ya. Karena mengkonsumsi sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Arti konsumsi di sini bukan hanya tentang makanan ya, tapi juga bisa untuk barang-barang lainnya, seperti barang-barang fashion ataupun keinginan-keinginan kita, itu termasuk sikap konsumtif. Sikap minimalis berikutnya yang akan memberikan dampak baik terhadap hidup kita adalah mulai bisa melepaskan segala sesuatu yang tidak dibutuhkan.
Nah, apa aja sih bisa termasuk juga kebiasaan buruk atau juga hal-hal yang tidak sepatutnya kita dengar. Misalnya nih, kebiasaan mager, kebiasaan ngumpul-ngumpul padahal kita udah menjadi ibu rumah tangga yang memiliki kewajiban. Lalu juga kayak kebiasaan memikirkan hal-hal yang sebenarnya nggak berdampak baik untuk kehidupan kita. Seperti penilaian dari orang ataupun gosip-gosip yang ada di sekitaran kita, bergibah dan lain-lain. Sekarang mulai fokus ya untuk meninggalkan hal-hal tersebut untuk hidup yang lebih baik agar kita bisa mengasah value kita dan menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Karena hidup dengan energi dan pemikiran yang positif itu jauh lebih menyenangkan. Sikap minimalis yang berikutnya yang bisa memberikan dampak baik untuk kehidupan kita adalah bisa mengatur keuangan dengan bijak. Artinya di sini kita sadar seberapa besar pemasukan sehingga kita paham seberapa besar pengeluaran yang harus kita kelola. Jadi yang harus diseimbangkan adalah pengeluaran kita terhadap pemasukan, bukan pemasukan yang harus menyesuaikan pengeluaran kita. Supaya keuangan kita lebih stabil, tidak over budget dan pastinya cukup ya. Sikap minimalis berikutnya yang bisa memberikan dampak baik untuk kehidupan kita adalah bisa mengatur atau memanajemen waktu dengan baik. Di sini apalagi khususnya untuk ibu-ibu rumah tangga ya, kadang-kadang meskipun kita wanita, kadang-kadang butuh me time, kadang-kadang juga butuh ngumpul atau kangen gitu dengan kebiasaan kita sebelum menikah. Tapi kita perlu sadar bahwa kemampuan mengatur waktu dengan baik akan memudahkan kehidupan kita. Contohnya sebagai ibu rumah tangga, pasti kita tahu setiap kewajiban yang kita miliki. Boleh-boleh aja kok mengambil waktu jeda untuk me time atau beristirahat bahkan berinteraksi dengan orang lain. Tapi pastikan dulu setiap pekerjaan yang kita miliki sudah selesai ya, agar kita lebih tenang dan juga tidak gerasak-gerusuk. Supaya kehidupan yang kita jalani lebih berimbang, bahwa setiap hidup pasti ada kewajiban dan juga hak yang bisa kita miliki. Alangkah lebih bijaknya memprioritaskan atau mengerjakan kewajiban dulu. Jadi setelahnya kita memiliki waktu senggang untuk memenuhi hak-hak kita, seperti me time ataupun berinteraksi dengan bestie kita. Karena kita tahu ya ibu rumah tangga itu jadwalnya padat, pekerjaannya banyak, makanya kita harus pintar mengelola waktu yang kita miliki. Sikap minimalis yang ke-9 yang bisa memberikan dampak baik untuk kehidupan kita adalah harus sadar menjaga lingkungan. Kemarin ada yang komen di kolom komentar aku mengenai ini juga. Jadi upaya-upaya menjaga lingkungan itu sebenarnya berdampak baik untuk kehidupan kita maupun kehidupan nantinya ya. Karena kita akan mewariskan alam dan lingkungan ini kepada regenerasi keturunan kita. Jangan sampai perbuatan kita yang hari ini akan berdampak buruk untuk regenerasi kita selanjutnya ya. Sebisa mungkin lebih aware ataupun peduli lingkungan. Dengan cara yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Kalau bisa, bedain tuh antara sampah organik dan juga anorganik. Agar petugas kebersihan lebih bisa memilah-milah nih, mana sampah yang harus diolah kembali, mana sampah yang memang bisa diurai oleh alam dengan lebih cepat. Jangan lupa minimalkan pemakaian kantong plastik ataupun bahan-bahan yang terbuat dari plastik ya. Makanya aku selalu bilang bahwa kalau beli barang lebih baik yang berkualitas karena daya pakainya lebih lama daripada yang murah tapi kualitasnya minim. Karena semakin sering kita ganti barang, semakin banyak juga kita menyumbang sampah-sampah anorganik atau sampah-sampah plastik yang mana ini sangat panjang atau sangat lama untuk diurainya. Jangan lupa juga untuk beralih untuk memakai barang-barang yang ramah lingkungan. Sikap minimalis yang ke-10 yang bisa memberikan dampak baik untuk kehidupan kita adalah tidak menutup diri terhadap perkembangan teknologi maupun informasi di zaman sekarang. Jadi dengan membuka diri kita bisa upgrade value yang kita miliki. Meskipun kadang-kadang kita termasuk orang-orang lama nih, tapi jangan lupa untuk selalu inovasi dan juga mengupgrade diri. Supaya kita juga bisa mengimbangi ya skill antara orang-orang zaman sekarang dan juga bisa bersaing secara kualitasnya. Meski kadang-kadang perkembangan zaman dan teknologi ini kadang-kadang tuh cepet banget gitu ya untuk orang-orang seperti aku yang mana orang kelahiran tahun 90-an kadang-kadang tuh agak lumayan lambat nih untuk mengikutinya. Tapi jangan lupa ya untuk selalu menyerap sisi baik daripada perkembangan teknologi tersebut karena pasti bermanfaat untuk skill yang bisa kita terapkan pada pekerjaan kita. Kita perlu ingat sebagai individu dan manusia kita memilih hak untuk menyerap dan juga mengabaikan hal-hal yang ada di sekitar kita, baik informasi, perkembangan zaman maupun apapun di dalam dunia ini. Jadi teman-teman hidup lebih bijak yuk dengan menerapkan 10 sikap minimalis ini. Karena 10 sikap minimalis ini tentunya akan membawa dampak baik untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah teman-teman, ini aktivitas terakhir aku ya. Setelah selesai nyetrika, tadi sempat me time minum kopi dan biskuit, langsung aja aku simpan
nyimpen pakaian aku dalam lemari supaya aku lebih santai, supaya aku lebih lega karena kerjaan aku udah beres nih. Oh ya, untuk beberapa teman-teman yang request video masak-memasak, harap bersabar ya, karena setiap video yang aku upload itu urut dengan kegiatan aku setiap harinya. Oke, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Aku berharap apa yang aku share hari ini bermanfaat. Kita ketemu di next video. Assalamualaikum. Bye.